Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper kami dengan judul Efek Waktu Milling Silika Abu Sekam Padi sebagai Filler Aspal Penetrasi 60/70 terhadap sifat fisis dan sifat termal. Untuk outline yang akan kami bahas pada kali ini yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, untuk latar belakangnya yaitu didasari karena adanya jalan yang rusak, sedangkan jalan sendiri merupakan salah satu prasarana transportasi dalam kegiatan masyarakat, salah satunya untuk menunjang kegiatan ekonomi. Salah satu bahan penyusun jalan itu adalah aspal. Aspal sendiri merupakan sifat termoplastis yaitu mudah mencair jika dipanaskan dan membeku jika didinginkan hingga temperatur tertentu. Sehingga diperlukan bahan modifikasi untuk filler dalam aspal, salah satunya yaitu silika. Unsur utama dalam silika sendiri itu adalah silikon, karena silika memiliki titik didih dan titik cair yang tinggi, sehingga silika dapat digunakan sebagai filler pada aspal dalam menahan efek suhu dan efek beban dalam perkerasan jalan. Salah satu bahan penghasil silika yaitu abu sekam padi. Selain silika, abu sekam padi juga memiliki kandungan karbon. Kandungan silika dalam abu sekam padi mencapai rata-rata kurang lebih 86,90% hingga 97,30%. Penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu yang pertama ada Suka dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan bahan silika sekam padi dengan aspal. Uji yang dilakukan yaitu uji porositas dengan hasil 10,2%, 10%, dan 9,8%. Selanjutnya ada Hidayati dan Miftahul pada tahun 2018 dengan bahan abu sekam padi dengan aspal. Uji yang dilakukan yaitu titik lembek dengan hasil 48 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yang terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan ada glass beaker, gelas ukur, batang pengaduk, aluminium foil, tisu, neraca digital, ayakan, oven, kertas PH, kertas saring Whitman nomor 41, mortar, magnetic stirrer, kemudian hydraulic press 10T, kemudian ada hem. Adapun alat uji yang digunakan ada seperangkat alat penunjang metode Archimedes yang digunakan untuk menghitung porositas dan daya serap air. Kemudian ada DSC yang digunakan untuk mengetahui kalor jenis dan kapasitas panas. Kemudian ada metodologi penelitian yang terdiri dari bahan. Bahan yang digunakan ada abu sekam padi, aspal pen 60/70, NaOH1N, kemudian CH3COOH 1%, aquades, etanol, dan bensin. Adapun diagram alir yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan, kemudian sintesis silika abu sekam padi menggunakan metode sol gel tanpa milling dan dengan milling. Kemudian membuat paduan aspal dengan silika abu sekam padi, setelah itu didapat pelet aspal silika. Apabila pelet aspal silika ini tidak berhasil, maka dilakukan pengulangan dari sintesis silika abu sekam padi ini. Kemudian apabila pelet aspal silika berhasil, maka dilakukan pengujian yang terdiri dari uji fisis yaitu porositas dan daya serap air, kemudian uji termal menggunakan DSC yang terdiri dari kalor jenis dan kapasitas panas. Adapun setelah itu mengelola data, kemudian analisis dan didapat kesimpulan. Adapun desain penelitiannya sebagai berikut. Untuk sintesis silika abu sekam padi yaitu dengan abu sekam padi ditambah dengan NaOH1N, kemudian di magnetic stirrer. Setelah itu didapat natrium silikat dan ditambah dengan aquades dan CH3COH. Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 18 jam untuk didapat sol gel silika abu sekam padi. Setelah itu di oven sampai kering sehingga didapat serbuk silika. Adapun pembuatan pelet paduan silika abu sekam padi yaitu dengan mencairkan aspal ini dengan bensin. Setelah itu ditambah dengan silika dengan perbandingan 1:2. Setelah itu di oven sampai kering dan dipelet seperti gambar berikut ini. Setelah itu pengujian. Pengujian ini digunakan untuk mendapatkan nilai porositas dan daya serap air. Untuk mengetahui masa kering, maka sampel ini ditimbang masa
sampel kering. Kemudian untuk dapat massa basah, maka sampel ini direndam di dalam air kurang lebih sekitar 2 jam. Untuk mendapatkan massa gantung, maka sampel ini digantung di air. Untuk mendapatkan massa kawat, maka kawat ini ditimbang. Adapun hasil dan pembahasan pada porositas sampel S0 dan S15 didapat nilai S0 yaitu 6,0%, kemudian sampel S15 didapat 10,7%. Meningkatnya nilai porositas ini disebabkan oleh pori di dalam agregat ini semakin padat yang diisi oleh aspal, sehingga butiran-butiran agregat ini terdorong oleh aspal. Hasil nilai daya serap air pada sampel S0 sebesar 5,3, kemudian untuk sampel S15 ini sebesar 10,2. Kenaikan daya serap air sampel S15 disebabkan banyaknya pori sehingga air lebih banyak diserap oleh sampel. Adapun butiran-butirannya ini semakin rapat sehingga celah pada pori-pori ini semakin besar sehingga membentuk batas butir yang sempurna. Untuk yang selanjutnya, hasil uji sifat termal. Yang pertama, dari sampel S0 menunjukkan bahwa nilai kalorigenis, perubahan entalpi, dan kapasitas panas sebesar 7 Joule per kilogram Kelvin, 6,913 kali 10 pangkat min 3 mW per miligram, dan 151,2 kali 10 pangkat min 6 Joule per Kelvin. Berikut grafik DSC dari silika abu skampadi tanpa milling atau S0 dengan paduan aspal penetrasi 60/70. Untuk yang selanjutnya, hasil uji sifat termal dari sampel S15 menunjukkan nilai kalorigenis, perubahan entalpi, dan kapasitas panas sebesar 1 Joule per kilogram Kelvin, 10,24 kali 10 pangkat min 3 mW per miligram, dan 23,4 kali 10 pangkat min 6 Joule per Kelvin. Berikut grafik DSC silika abu skampadi dengan milling selama 15 jam dengan paduan aspal penetrasi 60/70. Untuk hasil uji sifat termal dari sampel S0 dan S15, nilai kalorigenis S0 lebih tinggi dibandingkan dengan S15 dikarenakan kandungan silika dalam sampel S0 lebih tinggi juga dibandingkan dengan sampel S15. Untuk nilai kapasitas panasnya, untuk sampel S0 memiliki nilai kapasitas yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan sampel S15. Dikarenakan unsur karbon dalam sampel S0 juga lebih tinggi dibanding dengan sampel S15. Untuk hubungan kalorigenis dengan kapasitas panas sampel S0 dan S15 saling berbanding lurus. Semakin tinggi kapasitas panas, maka nilai kalorigenis akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kapasitas panas, maka nilai kalorigenis akan semakin menurun. Untuk yang selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengujian. Yang terutama adanya penyebaran partikel yang tidak merata, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya rongga-rongga yang berpengaruh terhadap penyerapan kalor dalam sampel. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan paduan silika abu skampadi dengan aspal penetrasi 60/70 sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji porositas dan daya serap air diperoleh nilai rata-rata sebesar 6%, 5,3% untuk S0 dan 10,7% dan 10,2% untuk sampel S15. Hasil analisis sifat fisis menunjukkan bahwa pengaruh milling mengakibatkan peningkatan pada nilai porositas dan daya serap air. Kenaikan sampel S15 pada porositas sebesar 78,3% dan kenaikan daya serap air sebesar 92,4%. Hasil uji termal meliputi kalorigenis dan kapasitas panas dari penambahan silika abu skampadi tanpa dan dengan milling selama 15 jam terhadap kualitas aspal penetrasi 60/70 diperoleh nilai kalorigenis sebesar 7 Joule per kilogram Kelvin untuk S0 dan 1 Joule per kilogram Kelvin untuk S15. Sedangkan nilai kapasitas panas S0 dan S15 sebesar 151,2 kali 10 pangkat min 5 Joule per Kelvin dan 23,4 kali 10 pangkat min 5 Joule per Kelvin. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan paper.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.